saya lagi keluar sama suami, terus melihat ayah sama anak kecilnya. Pasti saya sama suami tuh selalu gini guys, nanti kalau misalnya ada anak begini kina sama begitu pergi di mall hanya sama dia. Saya bilang, apa doamu sayang, kamu mau doa apa yang kamu inginkan. And you know what, kalian tahu dia cuma bilang apa? Dia cuma bilang, guys, saya cuma mau anak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi guys, tentunya sama saya di sini Sedeng Ratu. Sesuai judul yang ada di thumbnail, jadi ini adalah video, bukan video tutorial, bukan video ASMR, mukbang ataupun apapun itu yang sering saya buat di channel saya. Jadi video saya kali ini itu cuman ini guys, cuman luapan atau berbagi cerita, berbagi kisah, berbagi sedih, senang yang saya rasakan tentang pregnant atau perjuangan 2 garis merah. Tapi sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini. Terima kasih juga udah sering nonton video-video saya sebelumnya di channel Deng Ratu. Thank you so much. Dan buat kalian yang baru dapat channelnya saya, jangan lupa untuk di subscribe, di like video ini, dan juga di share nantinya kalau misalnya video ini bermanfaat. Oke, by the way, membahas tentang pregnant, saya cerita dulu sedikit ya guys. Nah, jadi saya itu dan suami sudah 2 tahun lebih menikah, dan alhamdulillahnya saya sudah 2 kali diberikan kesempatan untuk merasakan yang namanya hamil, walaupun ya cuman bisa dibilang sementara, karena pada saat itu hamil yang pertama cuman bertahan hampir 2 bulan, dan hamil kedua itu cuman sebulan lewat berapa hari ya. Nah, dan kasusnya sama guys, terjadi pendarahan. Kalian bisa kan merasakan gimana rasanya yang namanya pendarahan, yang namanya keguguran. Tahu dong kalian, kalau misalnya kalian pernah rasain, pasti kalian bisa tahu gimana sedihnya saya waktu itu, gimana downnya saya saat itu. Jadi gitu guys, jadi sudah 2 kali saya keguguran, dan keguguran terakhir itu bulan Agustus baru-baru ini guys, tahun ini. Dan yang saya rasakan saat itu gimana ya guys, sedih, kesal juga ada, pokoknya campur aduk deh yang saya rasain. Tadinya sih saya mau buat vlog juga tentang keguguran atau tentang apa namanya guys, pengalaman keguguran saya selama 2 kali, tapi suamiku bilang saat itu tidak usah, karena jangan sampai dia tidak kuat kalau dia melihat saya nangis di video. Dan ini pun saya buat video ini tanpa sharing atau tanpa memberitahu suamiku dulu, karena apa ya, cuman mau aja gitu buat video ini.
jangan dengarkan apa yang orang katakan, karena gini guys, pasti sering kan kalian kalau misalnya lagi di luar atau lagi di mana terus ketemu teman ataupun apapun itu, siapapun itu, dan bertanya, misalnya nih kalau dalam bahasa Makassar, kenapa Ci, bagaimana, sudah hamil atau belum? Nah pasti kalau kalian dapat pertanyaan seperti itu, pasti kalian sedih, terus kesal juga ada. Nah kalau kalian ada di posisi itu atau kalian pernah di posisi itu, saya tahu pasti kalian bisa mengatasinya. Dan kalau kalian belum berada di posisi itu, saya sarankan sama kalian untuk sabar, jawab aja, nanti itu ada Ji, atau kalian jawab saja, doakan saja semoga cepat. Nah gitu. Nah terus yang saya mau cerita di sini itu gini guys, ternyata untuk hamil itu tidak semudah yang orang katakan, tidak semudah seperti kita membuat kue, ada bahannya dibuat terus jadi gitu, enggak. Jadi memiliki anak atau bisa hamil itu susah-susah gampang menurut saya, karena yang pertama kita harus usaha, yang kedua ikhtiar, dan yang ketiga ya kembali ke atas. Kalau misalnya kita sudah berusaha semaksimal mungkin tapi Allah belum ingin memberikan, ya kita mau apa kan. Nah terus pernah nggak kalian udah nyobain segala cara, misalnya teman kalian si A nyaranin ini, kalau kamu mau hamil kamu minum ini coba, kamu kesini coba, dan kalau temanmu nyaranin ini pasti kalian lakuin. Pernah nggak? Kalau saya pernah, pokoknya apapun saya dengar, misalnya ada teman yang nyaranin, lo coba makan toge. Iya, pasti kita coba. Ada nggak kalian udah usaha, pokoknya semua usaha udah dijalanin, tapi hasilnya nggak ada? Maksudnya gini guys, hasilnya itu nggak jadi. Misalnya kalian program untuk hamil bulan ini, kalian udah ke dokter, bayar mahal-mahal, bayar obat promil, kalian udah minum susu, minum lain-lainnya, pokoknya yang menunjang untuk promil itu, tapi tidak jadi juga. Rasanya itu guys, gimana ya, sedih luar biasa, asli sedih luar biasa. Dan yang paling sedihnya itu kalau misalnya sudah mau datang jadwal atau hari kita menstruasi, misalnya bulan ini jadwal menstruasi saya tanggal 25, pasti di tanggal 20 itu sudah was-was, sudah ini guys, kayak apa kayak kita sudah kepo istilahnya, maksudnya sudah tidak sabaran dengan hasilnya, apakah saya hamil gini, bagaimana. Bahkan guys, saya pribadi itu kalau sebelum tanggal menstruasi itu saya sudah tes pack nih, bayangkan guys, saya sudah tes pack terus setiap hari, kan saya mau tahu bilang hamil ini atau bagaimana. Padahal kalau dipikir, kenapa aku mau tes pack padahal belum pil lewat atau belum telat haid pakai, kenapa? Itu karena apa ya, rasa penasaran, rasa ingin sekali itu yang membuat saya seperti itu guys. Jadi saya setiap hari tes pack hasilnya,
terus masih garis satu. Di situ perasaan saya gimana ya guys. Dan yang paling sedih sih menurut saya di perjuangan 2 garis merah ini ketika kita tespek, dan hasilnya masih garis satu. Itu perasaannya luar biasa guys, luar biasa. Dan kalau misalnya kita biasanya kan telat 2 hari atau 3 hari, nah kalau kita telat seperti itu pasti ada di dalam hati, kenapa ini saya telat ya, oh mungkin saya hamil atau gimana. Pasti adalah perasaan kalian kalau kalian udah hamil, kalau kalian telat 2 hari atau 3 hari. Sama saya juga sering merasakan hal yang seperti itu. Kalau saya telat 2 hari pasti langsung saya beli tespek, dan pas tespek hasilnya masih garis satu. Rasanya sedih guys, sedih banget. Kayak apa ya, itu adalah hari yang paling menyedihkan buat saya. Kenapa? Karena gini guys, saya itu selalu bertanya, Tuhan kenapa belum? Saya selalu bertanya seperti itu. Kenapa ini kenapa belum bisa hamil? Kenapa? Ada apa? Padahal saya sudah coba semua cara, pokoknya semua cara yang teman-teman saranin, makan ini, makan itu, kesana kemari, honeymoon, apapun itu semua saya lakukan. Tapi yang selalu saya tanyakan itu kenapa gitu. Maksudnya gini guys, kenapa ya, ada apa? Itu yang selalu saya tanya, yang selalu saya pertanyakan dari dulu. Kenapa? Bahkan ketika saya sholat aja, saya selalu bertanya sama Allah, kenapa? Apa? Yang bahkan suami saya selalu bilang seperti ini, nggak usah seperti itu, sabar aja. Iya, sabar. Tapi kenapa gitu? Kenapa begitu susah, begitu sulit untuk bisa hamil? Dan iya itu guys, pokoknya itu guys, setiap kali saya sholat pasti saya bertanya. Apalagi kalau saya tespek dan cuma garis satu, saya pasti selalu bertanya seperti orang-orang yang lainnya di luar sana, kenapa? Terus yang paling sedih itu guys, kalau misalnya saya lagi keluar sama suami, terus melihat ayah sama anak kecilnya, pasti saya sama suami itu selalu gini guys, nanti kalau misalnya ada anak begini kina sama begitu pergi di mall, sering sekali. Atau kalau tidak, kita lagi baring-baring scroll HP, ada story orang tua sama anaknya, pasti seketika itu nangis guys, nangis mewek. Dalam hatiku itu tuh selalu berkata, ya Allah, kapan ya? Kapan? Dan yang paling bikin saya sedih itu, baru-baru ini suami saya kan ini guys ulang tahun. Terus saya tanya sama dia,
Saya bilang, apa doamu sayang? Kamu mau doa apa? Apa yang kamu inginkan? And you know what? Kalian tahu dia cuma bilang apa? Dia cuma bilang, guys, saya cuma mau anak. Dia bilang gitu, guys. Dan itu yang paling buat saya sedih. Karena apa ya? Karena itu menurut saya permintaannya yang sampai sekarang belum bisa saya berikan. Jadi itu, guys, sering banget, pokoknya setiap mau datang tanggal menstruasi itu pasti saya semangat sekali mau tes pack. Tapi pas tes pack garis mati itu rasanya gimana gitu. Pasti kalian bisa tahu gimana perasaannya. Sedih gitu lihat tes pack dari satu. Sedih banget, guys. Yang saya tanyain ketika lihat tes pack itu cuman ini aja, guys. Ya Allah, kenapa ya, itu aja, kenapa, dan kenapa harus fungsinya gini, guys. Apa ya salah kita? Kenapa Tuhan belum bisa ngasih kita kepercayaan buat hamil, buat ngelahirin, buat punya anak? Tapi terkadang itu suami bilang, nggak boleh berkata seperti itu karena Tuhan belum berkehendak aja. Suami cuma bilang itu, sabar. Tapi apa ya, guys, yang namanya perempuan kan masih sedih aja gitu. Udah lakuin semua cara, udah makan ini, udah promil, udah usaha nurunin berat badan dan lain-lain, tapi belum bisa juga. Suamiku selalu ngomong gini, guys, coba kau lihat, misalnya si ini berapa tahun belum hamil tapi mereka sahabat. Iya, dan saya cuma bisa bilang saya tidak bisa sesabar mereka. Mungkin mereka bisa sabar bertahun-tahun tidak hamil, tapi saya tidak, guys. Jadi itu aja yang bisa saya sharing ke kalian. Jadi buat kalian yang sering nanya kenapa belum hamil, saya kasih tahu ke semua, saya sudah melakukan semua cara, semua usaha, semua yang kalian katakan, semua sudah saya lakuin, guys. Tapi yang memang itu Allah belum berkehendak, Allah belum mau, belum ingin memberikan saya kepercayaan dan suami. Dan saya yakin mungkin Allah punya rencana yang luar biasa di balik cobaan ini, rencana yang sangat luar biasa, sehingga Allah belum memberikan hal ini, memberikan saya cobaan keguguran 2 kali. Itu hal yang luar biasa menurut saya, dan saya selalu bilang sabar. Mungkin memang ada sesuatu yang Allah akan berikan sama saya dan suami nantinya. Jadi, guys, buat kalian pejuang 2 garis merah, kita semangat semua, semangat, karena insya Allah
kita akan diberikan sama Allah, cuman ini persoalan waktu aja. Nah, jadi mungkin itu dulu sharing saya kali ini, guys. Thank you for watching. Yang punya pengalaman sama bisa tulis di kolom komentar, atau kalau kalian misalnya punya tips untuk cepat hamil bisa juga ditulis di kolom komentar. Kali aja nanti saya bisa cepat hamil juga, guys. Oke. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.